Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya Amruda. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi atau sebuah cara untuk mengecek performa dari laptop atau komputer Anda lewat tools dari Windows. Jika ini dapat dilakukan jika operating sistemnya atau OS-nya yaitu Windows ya teman-teman, mau Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau Windows 11 tidak masalah. Yang penting Windows. Untuk Linux dan macOS caranya berbeda lagi. Oke. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk menyukai atau like, komen, dan share juga subscribe channel YouTube saya Amruda, dan jangan lupa untuk membunyikan sebuah loncengnya agar nanti video-video saya selanjutnya akan ada pada notif dari teman-teman. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat agar teman-teman bisa mengecek laptop atau performa laptop atau komputer teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan caranya, yaitu yang pertama kita menggunakan tools pada Windows yang ada yaitu Task Manager dengan cara menekan tombol Ctrl Alt Del, maka akan muncul ini, dan di sini kita pilih yaitu Task Manager. Nah, untuk mengetahui performa laptop atau komputer Anda, kita bisa mengecek lewat sini apakah sudah bermasalah atau masih lancar-lancar saja dan bagus. Nah, di sini di tab proses pada Task Manager ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Di sini ada statusnya dan juga ada persenan dari CPU, memori, disk, network, GPU, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita melihatnya dan apakah ini sudah perlu diganti atau perlu diperbaiki atau masih bagus-bagus saja untuk performa laptop kita. Oke. Yang pertama yaitu di sini name, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan. Setiap sistem Windows dinyalakan akan menyalakan ini beberapa service, beberapa aplikasi yang berada di bawah program dan tidak ditampilkan di desktop ya teman-teman. Ini semua adalah aplikasi pendukungnya. Nah, ini ada beberapa yang memakan memori, CPU itu prosesor, memori itu memori, disknya, networknya, dan GPU grafiknya. Oke, mana yang kita mulai dari CPU. CPU itu adalah prosesor. Nah, kinerja prosesornya itu maksimal 100% dan akan bertambah terus ketika kita menyalakan sebuah aplikasi. Coba kita nyalakan yaitu Chrome. Kita menyalakan Chrome, nanti ini akan langsung naik. Nah, di sini akan langsung naik ke 92%, dan nanti akan turun lagi, dan di sini akan bertambah Google Chrome-nya setiap kita menyalakan, dan itu semua berjalan pada memori, GPU, network, atau dibutuhkan. Ya teman-teman. Nah, itu adalah prosesornya. Normalnya yaitu sekitar di bawah 50%. Ini berjalannya normalnya. Kalau sudah mencapai 50% ke atas atau 70, 80 dan berwarna merah, itu nanti indikasinya adalah lemot. Nah, itu harus kita restart atau kita close aplikasi yang tidak dibutuhkan. Di aplikasi ini bisa kita klik kanan
dan kita entas. Nah, ini kita bisa entas, tapi lihat aplikasi apa yang tidak dibutuhkan ya teman-teman, jangan asal entas karena ini adalah sistem Windows-nya. Bisa jadi kalau Anda entas nanti akan Windows-nya akan hang atau blue screen atau mati, tidak bisa harus di restart lagi. Oke, harus dijalankan lagi. Kita coba, kita klik kanan Google Chrome, kita entas. Oke, Google Chrome akan entas. Nah, di sini akan melonjak lagi 80 untuk proses entas dan nanti turun lagi ke sekitar. Nah, kalau performa ini adalah prosesor yaitu normal saja. Ini saya menggunakan prosesor Core i5 Gen 6 kalau nggak salah. Oke, itu tadi prosesor, dan sekarang adalah memori. Memori ini yaitu RAM-nya ya teman-teman. RAM-nya yang digunakan sekarang 44%, 100%. Untuk fullnya 100%. Di sini saya menggunakan memori yaitu 8 GB. Memori saya 8 GB, dan ini aplikasi Windows standar saya, belum saya buka aplikasi lainnya, itu ada sudah mencapai 45%. Jadi sekitar 4 GB atau 3 GB untuk khususnya. Ini cuma saya buat aplikasi rekam layar saja sudah mencapai segini. Kalau ini bisa ditambahkan sampai 16 atau 32 GB. Untuk menambahkan memori bisa dilakukan bongkar ya teman-teman, tinggal kita ganti RAM-nya untuk kapasitas yang lebih tinggi. Oke, ini memorinya. Kalau sudah penuh, saya sarankan untuk segera ditambah atau diganti. Nah, ini standarnya adalah 50% ke bawah, akan lancar saja. Sama seperti prosesor, kalau nanti penuh akan terjadi error, yaitu kekurangan memori. Beberapa aplikasi akan tidak berjalan kalau kekurangan memori. Nah, di sini yang selanjutnya adalah disk. Disk itu adalah hard disk atau SSD yang kita pakai. Normalnya adalah di bawah 20%. Nah, ini di sini dipakai kalau kita seperti menjalankan sebuah program yang membutuhkan penyimpanan data pada disk. Nanti ada proses copy paste dan cut atau delete, ini nanti berpengaruh pada disknya. Nah, di sini juga lebih sedikit persenannya juga akan lebih bagus performa laptop atau komputernya. Jika disknya berada di 50% ke atas terus menerus, itu berarti disknya ada yang error, perlu diganti, atau ada yang bad sector. Komputer prosesor tidak bisa membaca disk jika ada bad sector, nanti akan terus bekerja dan disknya itu akan melonjak terus sampai ke 100%. Itu adalah tanda-tanda disknya rusak atau bad sector atau tidak berfungsi dengan baik. Nanti indikasinya yaitu mouse kita gerakan akan patah-patah atau malah hang, tidak bisa digerakkan sama sekali. Itu bisa kerusakan pada disknya. Disk error kalau sampai di bad sector pada sistem akan menyebabkan freeze atau blue screen atau mati pada sistem OS-nya. Mantap ya disknya. Dan ini adalah yang selanjutnya yaitu network. Network ini berfungsi pada jaringan internet ataupun jaringan lokalnya. Jika kita berselancar internet dan juga copy paste dari server atau dari jaringan lokal, ini akan diperlukan pada sistem-sistem yang memerlukan jaringan. Ini biasanya 0% jika tidak dipakai.
jika dipakai akan naik sendiri. Jadi ini normal, ini kepakai untuk internet ya teman-teman. Nah ini bisa sampai 20 30 itu normal. Kalau untuk berselancar sampai 50 pun normal. Tapi jika merah terus menerus berarti ada masalah pada LAN cardnya atau jaringan WiFi nya. Bisa diganti network pakai network card atau dicek untuk port LAN nya. Kalau pakai LAN dicek port WiFi nya, kalau pakai WiFi bisa diganti. Untuk LAN cardnya bisa pakai untuk LAN-nya bisa pakai LAN card, untuk WiFi-nya bisa pakai USB WiFi ataupun WiFi card. Oke teman-teman, dan yang terakhir yaitu GPU. GPU adalah grafiknya, grafik atau VGA-nya. Nah, VGA-nya normalnya juga sama seperti CPU, yaitu di bawah 50%. Jika masih di bawah 50% berarti aman. Jadi performanya masih bagus, dan kalau di atas 50% dan berwarna merah nanti akan berarti ada masalah pada grafik VGA nya. Bisa diganti untuk komputer, bisa diganti VGA cardnya, atau bisa dicek dari VGA onboardnya berfungsi normal apa tidak, biasanya panas atau tidaknya. Cara mengeceknya nanti GPU ini berpengaruh pada tampilan layar atau smooth apa tidaknya gambar yang dipakai. Kalau buat grafik pasti mengerti, kalau untuk yang Photoshop atau videografi pasti mengerti smooth atau tidaknya gambar atau videonya. Nah, ini masih normal. Jika masih normal semua, nanti akan Windowsnya akan lancar semua ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita buka pada menu performance pada Task Manager. Nah, Task Manager ini ada grafik-grafiknya seperti ini. CPU, nah ini jika berada di atas terus, di atas 50% terus, berarti itu bahaya, bisa mengakibatkan panas atau overclocking atau overheat pada komputer atau laptopnya. Panasnya CPU akan mengakibatkan lambat dari performa komputernya. Jadi dilihat saja di sini. Kalau di sini sudah penuh berarti itu tandanya akan lemot ya teman-teman. Bisa diganti prosesornya yang lebih baik, biasanya panas juga. Untuk di sini memori, nah memori ini cenderung stabil karena di sini aplikasi sistem Windows-nya berjalan terus dan akan terus stabil. Ketika kita membuka aplikasi lain nanti akan bertambah dengan cara stabil. Nah, tidak loncat seperti CPU tadi. Nah, memori ini yang saya pakai 8GB DDR3 di sini. Statusnya 8GB. Kalau full 8GB berarti kita membutuhkan memori yang lebih. Usahakan ini di bawah 50% ya teman-teman, agar bisa aman dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan pada laptop atau komputer Anda. Yang ketiga yaitu disk. Di sini cenderung rendah, nanti akan tinggi kalau kita menggunakan copy paste atau menggunakan aplikasi yang membutuhkan disk, membutuhkan hard disk. Jadi ini kalau pada saat normal ini berada di atas 100%, nanti akan berarti ada masalah pada disknya, bisa diganti hard disknya. Berarti ada masalah ya teman-teman, rusak atau bad sector. Untuk WiFi nya seperti ini. WiFi bisa ditambahkan kalau ada jaringan-jaringan yang bekerja.
Kalau standar saja pasti 0. Nah, yang keempat yaitu grafik. Nah, ini grafiknya GPU. Nanti kalau pakai GPU onboard, kalau pakai VGA card eksternal nanti ada tambahan lagi di sini di bawahnya nih. Nah, ini adalah statusnya GPU-nya, dan saya pakai 4 GB, yang dipakai cuma 0,1. 34%, di bawah 50 masih normal ya teman-teman. Sini memorinya ini wifi-nya ini. Nah, itu dia yang untuk mengetahui performa komputernya masih normal atau tidak. Yang ke tab keempat yaitu app history. Nah, ini history yang berjalan pada tanggal ini. Nah, ini history bisa di delete. Nah, ini nanti kalau berjalan biasanya update-nya ini ada status CPU time-nya, prosesor yang digunakan berapa menit, berapa detik, network yang digunakan berapa, dan update-nya berapa. Ini beberapa aplikasi bawaan dari Windows-nya ya, setelah install ulang ya teman-teman. Dan di tab selanjutnya yaitu startup. Startup ini adalah aplikasi yang berjalan ketika komputer atau laptop dinyalakan. Nah, ini pertama kali dijalankan akan berjalan ini setelah sistem dari Windows-nya seperti AnyDesk. Terus ini Windows Security itu adalah antivirusnya, Max Audio, Virtual Cloud Drive itu adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan setelah sistem Windows-nya berjalan. Setelah dinyalakan komputer, Windows berjalan, dan ini akan di startup, langsung di start. Nah, ini bisa di enable, bisa di disable. Jadi saran saya untuk titik yang beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan, yaitu kita disable saja untuk mengurangi beban pada prosesor dan memori kita. Nah, seperti Microsoft Edge ini tidak butuh, kalau tidak bisa dijalankan secara manual. AnyDesk juga Windows. Untuk Virtual Cloud Drive juga. Nah, untuk saran saya untuk antivirus dan juga file-file sistem seperti audio delay ini kita enable saja. Nah, itu ya teman-teman, yang penting-penting saja kita enable. Nah, selanjutnya user, ini user saya, user dari komputer saya, dan ini detailnya aplikasi yang berjalan. Di tab detail itu ada aplikasi yang berjalan. Ini ada statusnya running, ada statusnya suspended. Nah, suspended itu adalah dihentikan, disuspend ya teman-teman. Nah, ini running semua, sistem ini running semua, dan jangan kalau tidak dipakai, kalau ini sistem jangan pernah di close karena bisa mengakibatkan hang pada Windows-nya. Dan tab yang terakhir yaitu service. Nah, ini service pada sistem Windows-nya yang harus dijalankan, beberapa yang harus dijalankan. Nah, ini adalah running semua ini. Jangan pernah diotak-atik ya teman, kalau tidak mengerti nanti bisa hang pada sistem Windows-nya. Ini statusnya sudah stop, ini tidak perlu. Kalau mau update-nya dinyalakan, ini bisa di start, di kanan start. Nah, ini stop, sudah saya stop, dan lainnya. Jadi harus dipelajari dulu fungsi-fungsinya, jangan asal stop dan jangan asal running, nanti bisa fatal akibatnya pada Windows sistem. Itu dia teman-teman fungsi dari Task Manager pada laptop yang bisa kita buat untuk
mengetahui performa laptop dan komputer kita. Jadi coba cek untuk laptop dan komputer, apabila ada kendala lemot atau apa, kita cek dulu, dan apa yang perlu diganti, apa yang perlu diperbaiki bisa dilihat di Task Manager. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ini sebuah informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya Amruda. Dan jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.